Halo Sobat Antara, selamat datang di Sini Arena, program podcast Antara yang khusus untuk berbagai isu di dunia olahraga. Sini Arena episode kali ini akan dipandu oleh saya, Gilang Galiarta, dari redaksi olahraga Kantor Berita Antara. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya, Bung Michael Siahaan. Ya, halo Sobat Antara, halo Bung Gilang, apa kabar, sehat? Bung Mike, sehat Bung Mike. Memang ada yang menarik beberapa pekan terakhir ini Bung Mike, di pemberitaan media massa di dunia olahraga khususnya. Jadi tim nasional Indonesia itu kan saat ini sedang ditangani oleh Sintayong. Betul, betul. Sintayong ini kalau nggak salah awal bulan Juni ini dia cocol Bung Mike. Betul. Media negaranya sendiri, Korea Selatan. Jadi cocol soal beberapa keluh kesah apa yang dia rasakan soal selama pengalamannya melatih Indonesia Bung Mike. Jadi curcol yang disampaikan oleh Sintayong ini rupanya mendapat sambutan yang kurang mengenakan dari PSSI Bung Mike. Jadi drama lagi seperti Bung Mike tahu sendiri, setiap hari menemani atau meliput di PSSI Bung Mike. Jadi sebetulnya ada apa sih Bung Mike? Ya. Jadi kita perlu bahas dulu, kalau menurut saya ini tidak Sintayong saja ya. Semenjak PSSI mendapatkan sanksi FIFA tahun 2015, sama setahun 2016 kita bebas dari sanksi FIFA. Sudah ada 4 pelatih dari luar negeri yang menangani tim nasional. Yang pertama itu Alfred Riedel, yang kedua adalah Luis Milla, lalu Simon McManamy, dan terakhir adalah Sintayong. Nah, dan uniknya Bung Gilang, ini semuanya memiliki drama tersendiri ini di PSSI. Jadi PSSI ini lebih banyak dramanya gitu Bung Mike. Sepertinya begitu ya. Jadi seperti Alfred Riedel itu dia ditunjuk jadi pelatih timnas ketika itu 2016. Itu kalau nggak salah kedua kali ya? Ketiga. Oh, ketiga kali justru. Ya, ketiga. Jadi dia pernah di 2010, 2014, lalu ke 2016. Dan itu PSSI masih baru lepas dari sanksi FIFA dan belum ada ketua umumnya, masih dijabat sama PLT-nya Hinca Panjaitan waktu itu. Yang lucunya adalah, dramanya adalah ketika si Alfred Riedel ditunjuk, dia tidak masuk ke dalam calon yang ketika itu diumumkan. Jadi ketika itu diumumkan hanya ada beberapa calon seperti Indra Safri, Rahmat Darmawan, Dil Mezar. Tapi tiba-tiba itu lokal semua Bung. Nah, lokal semua, tapi tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya nama Alfred Riedel sebagai pelatih. Nah, ketika itu publik banyak yang meragukan, tapi akhirnya dia bisa membawa Indonesia tampil di final Piala AFF 2016 dan kalah dari Thailand ya. Nah, ada drama lagi. Jadi saya ingat sedikit Bang Mike. Kalau Alfred Riedel itu kalau nggak salah dia setelah dipecat waktu itu ketua PSSI-nya kan Edi Rahmayadi. Yeah. Dan dia bilang Pak Edi Rahmayadi ini bilang Alfred Riedel itu terlalu tua. Nah, betul. Itu alasan yang ya drama banget gitu. Iya betul. Untuk dibahas. Itu sempat dijawab sama Riedel bahwa dia sebenarnya menerima tidak diperpanjang kontraknya, tapi dia bilang jangan dong, alasannya terlalu tua. Saya masih bisa bekerja. Walaupun memang ketika itu dia memang sudah tua, sudah ujur juga ya. Ya tapi kan banyak juga pelatih tua yang bisa berprestasi. Iya benar. Lain Bung Mike. Benar Bung Gilang. Lalu Luis Milla kita tahu adalah pelatih pertama PSSI luar negeri ketika PSSI memiliki kepengurusan tetap ya, yang baru setelah sanksi FIFA. Itu Luis Milla pelatihnya, pelatih asing pertamanya. Dan ini dia bukan track recordnya nggak main-main ya. Track recordnya adalah bawa U21 Spanyol U21 juara Piala Eropa tahun 2011, lalu dia bawa Spanyol U19 jadi runner up Piala Eropa 2019 tahun 2010, dan dia mantan pemain Barcelona dan Real Madrid. Jadi ketika itu dia diberikan banyak target oleh PSSI, tapi tidak ada satupun yang tercapai, seperti SEA Games diterkan emas. Tapi Bung Mike, kalau saya boleh potong sedikit, publik waktu itu menilai Luis Milla ini bisa mengubah watak karakter dari permainan tim nasional Indonesia, Bung Mike. Itu kan salah satu yang menimbulkan kontroversi juga di kalangan publik ketika ya Luis Milla akhirnya kita semua tahu dipecat gitu. Tapi sebetulnya kalau Bung Mike sendiri yang diketahui Bung Mike di dalam PSSI itu Luis Milla itu sebenarnya apa sih, kenapa dipecat gitu? Sebenarnya ini saya ralat sedikit ya. Si Luis Milla bukan dipecat, tapi kontraknya tidak berpanjang. Jadi dia ditunjuk tuh mulai tahun 2017, awal tahun 2017, itu 2 tahun ya. Jadi dia berakhir kontraknya tahun 2018. Nah,
di sini nih jadi ada dramanya. Jadi ketika dia 2018 selesai kontraknya, PSSI sempat bilang bahwa kontraknya akan diperpanjang karena tekanan publik ketika itu karena sudah besar sekali, sudah cukup puas dengan besar tadi karena ya. cukup puas walaupun secara target dia tidak ada mencapai target. Ya SEA Games kita cuma dapat perunggu, Asian Games cuma 16 besar gitu. Betul. Nah tapi ketika itu PSSI cuma bilang bahwa kami sudah mendapat kesepakatan bahwa Luis Milla kontraknya akan perpanjang, tapi hanya lisan. Cuman lisan. Nah, ya. Situasinya adalah Luis Milla ketika habis kontrak bulan Agustus, habis Asian Games, dia langsung pulang ke Spanyol dan tidak kembali lagi. Jadi PSSI hanya berkomunikasi dengan Luis Milla dari jarak jauh. Lewat agen atau lewat agen juga, tapi dia komunikasi jarak jauh, tidak bertemu gitu. Jadi sampai akhirnya ketika itu Luis Milla tidak jadi pulang dan PSSI memutuskan bahwa kontraknya tidak perpanjang. Ada beberapa hal waktu itu yang jadi pembicaraan seperti masalah gaji Luis Milla itu sepertinya terlalu besar. Mungkin PSSI tidak sanggup karena PSSI sendiri tidak pernah memaparkan secara langsung berapa gajinya, tapi kabar yang beredar ada sampai 1,5 miliar sampai 2 miliar per bulan gitu. Wow. Dan itu sangat besar sekali. Jadi di situ yang menjadi diduga alasan kuat bahwa Luis Milla tidak perpanjang kontraknya dan karena nggak sanggup. Iya, termasuk juga targetnya tidak ada tercapai gitu. Dan disitulah Luis Milla sempat ngambek kan. Dia ngambek melalui Instagram, dia bilang. Saya ingat betul Bang Mike, waktu itu Luis Milla bilang di Instagramnya, walaupun perjalanan saya di Indonesia diwarnai dengan proses manajemen yang kacau, terus penyalah kesepakatan pelanggaran kontrak dan sebagainya, tapi saya menikmati. Tapi kalau dilihat sebetulnya drama utamanya dari Luis Milla dan PSSI itu apa sih Bang Mike? Ada beberapa hal yang membuat Luis Milla tidak nyaman sepertinya. Ada beberapa hal yang tidak nyaman seperti gajinya beberapa kali mungkin terlambat gitu. Tapi pada akhirnya PSSI memang berhasil melunasi. Mungkin seorang Luis Milla yang terbiasa profesional di pekerjaannya tidak biasa dengan seperti itu ya. Mungkin kita biasa, mungkin gaji kita bilang transfer tanggal 13, kita transfer tanggal 15, mungkin setelah 2 hari orang Indonesia mungkin masih nggak masalah. Cuman mungkin Luis Milla bagi dia itu tidak profesional seperti itu yang membuat tidak nyaman bagi dia. Tapi pada akhirnya memang PSSI melunasi gajinya semua. Tapi ya itu tadi, pada ujungnya Luis Milla tidak perpanjang kontraknya dan digantikan oleh Bima Sakti ketika itu di 2018 yang jadi Bima yang melatih timnas di AFF gitu. Tapi setelah Luis Milla itu kita kan ganti ke Simon McManamy ya kalau nggak salah. Simon McManamy ini saya sendiri tahu kalau Simon McManamy ini berhasil membawa Filipina, negara yang notabene nggak punya tradisi sepak bola, terus tiba-tiba bisa menembus babak semifinal AFF. Jadi McManamy ini sebenarnya juga punya modal besar, modal kuat. Apakah McManamy ini waktu itu adalah pilihan tepat, Bung Mike? Ya, McManamy ini salah satu pelatih yang cukup berprestasi, pelatih muda yang berprestasi ya. Jadi di Bayangkara dia tahun 2017 dia membawa Bayangkara FC juara dan itu cukup mengejutkan karena Bayangkara ketika itu masih tim baru ya, masih tim baru di Liga Indonesia, Liga Profesional Indonesia. Dan dia bawa juara dan itu jadi salah satu nilai tawar dia paling besar untuk melatih timnas yang ketika itu posisinya kosong pelatihnya ketika Bima tidak lagi jadi pelatih timnas ketika itu ya. Jadi PSSI menunjuk dia, tapi lagi-lagi pada akhirnya tekanan publik juga yang membuat PSSI kayak sepertinya ragu karena Simon McManamy ini mencatat kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sekaligus Piala Asia ya itu. Ya, sekaligus kualifikasi Piala Asia. Dia kalah 4 kali secara beruntun dan itu tiga pertandingan itu dilakukan di Indonesia, termasuk kalah lawan Malaysia ketika itu kita. Itu Malaysia itu susah banget Bung Mike. Kalau udah kalah lawan Malaysia itu pelatih manapun pasti dihujat Bung. Betul. Jadi ketika itu kita kalah 4 kali tanpa kemenangan. PSSI juga akhirnya memutuskan bahwa tidak memperpanjang kontrak atau mencabut kontrak Simon McManamy yang harusnya 2 tahun, tapi hanya beberapa bulan ternyata. Tapi kalau dilihat dibandingkan dari Alfred Riedel dibandingkan dengan Luis Milla, itu kan Simon McManamy kan cenderung minim drama, dalam artian minim drama tuh antara McManamy dengan PSSI-nya ya. Karena McManamy betul-betul dinilai oleh publik gagal waktu itu Bung Mike.
Berbeda dengan ketika Alfred Riedel walaupun di 2016 tidak bisa menjadi juara, itu kan Alfred Riedel masih punya menjaga tradisi kita masuk final di AFF. Terus ketika berpindah ke Luis Milla jelas mendapat dukungan publik yang begitu luas. Ini kalau McManaman kan dramanya sebenarnya ya oke lah, so-so lah gitu maksudnya. Tapi agak aneh drama Simon McManaman ini agak aneh karena setelah pertandingan keempat kita di di kualifikasi di grup G kualifikasi Piala Dunia 2022, PSSI memutuskan pada awal November dia dipecat. Kontraknya diselesaikan Iya, saya ingat dramanya Bung. Nah, dramanya itu dia nggak mau ya. Dia nggak mau ngelatih. Iya, atau bukan? Dia dipecat tapi dia masih melatih. Jadi gini, PSSI kalimatnya begini. Memecat Simon McManaman setelah laga lawan Malaysia di Kuala Lumpur. Apapun itu hasilnya. Iya, itu agak aneh karena kita tahu bahwa kalau kita dipecat sudah kita nggak akan melatih lagi. Tapi PSSI mengatakan bahwa dia akan dipecat setelah laga lawan Malaysia. Ya, pada akhirnya Simon ngambek juga. Dia tidak mau mendampingi tim ke Kuala Lumpur. Saya sempat membuat berita di antara waktu itu. Ketika itu Mas Gatot Widakdo ke bagian hubungan medianya PSSI, dia bilang ke saya bahwa ketika Kuala Lumpur itu tiket Simon itu sudah dibeli. Oke, tapi orangnya untuk tidak datang. Pertandingan ke Malaysia itu ya? Iya, jadi sudah kumpul di bandara nih, orangnya tidak datang. PSSI tidak tahu di mana dia gitu. Pundung dia. Ya, mungkin seperti itu karena dia sudah dipecat tapi masih disuruh melatih gitu. Kan agak aneh sebenarnya. Memang agak aneh. Nah, akhirnya pada datang dia nyusul tim ke sana. Cuman yang megang tim ketika itu sudah asistennya Yayan Tumena. Betul. Dan akhirnya memang kalah juga di situ. Ya, mau gimana? Ya, itulah drama Simon gitu. Simon. Iya. Nah, sekarang kan Simon sudah selesai. Ya. Setelah Simon itu kalau nggak salah Bima Sakti sempat jadi caretaker sebentar ya? Atau enggak itu? Atau langsung Yayan Tumena dan langsung Sinteyong? Ya, jadi setelah Simon Yayan. Setelah Yayan baru ke Sinteyong. Nah, Sinteyong ini kan ya Bung Mike lebih tahu lah rekam jejaknya Sinteyong ini gimana. Sinteyong ini bukan pelatih abal-abal ya Sinteyong. Tapi enggak, sebenarnya saya punya pertanyaan satu Bung Mike. Sinteyong ini enggak belajar ya? Ngelihat drama-drama sebelumnya ini loh. Apakah dia ini enggak belajar gitu loh? Enggak takut apa gimana gitu? Saya kurang tahu kalau dia belajar atau tidak, tapi yang jelas Sinteyong itu pemilihannya itu melalui fit and proper test lah kita bilang ya, yang cukup ketat. Bukan. Di depan para petinggi PSSI gitu. Nah, di depan ketua PSSI yang baru ke Pak Muhammad Iriawan, dia memaparkan visi misinya untuk timnas dan mereka memilih Sinteyong. Sinteyong ini bukan pelatih yang macam-macam ya, bukan pelatih yang ecek-ecek ya. Betul. Jadi dia itu sempat juara Liga Champions Asia 2010. Dia bawa Korsel juara AFF-nya di sana ya. Jadi kayak turnamen Asia Timur ya. Lalu dia bawa timnas Korsel kualifikasi Piala Dunia dan lolos gitu. Walaupun saya ingat tapi Bung Mike, Sinteyong itu waktu dia bawa Korsel ngalahin Jerman 2-0. Itu gila itu. Ya. Seharusnya dengan reputasi seperti itu, Indonesia itu punya pilihan bagus Bung Mike. Betul. Nah, betul. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah jadi begini. Lagi-lagi drama ini timbul ketika Sinteyong mengkritik PSSI gitu. Jadi dia tapi mengkritiknya melalui media. Saya melihat ini, saya mengikuti benar ini drama ini, dalam petik drama ini saya ikutin. Sepertinya komunikasinya yang kurang. Jadi Sinteyong memaparkan sesuatu tentang PSSI di media Korea yang berbahasa Korea. Dan media itu didapatkan wartawan Indonesia di Indonesia dan diterjemahkan. Dan itu pada umumnya diterjemahkan melalui Google Translate. Jadi ini semua salah Google Translate gitu? Bukan. Jadi komunikasi itu yang, jadi kan kita kalau menerjemahkan dengan Google Translate langsung, bukan orang Korea langsung yang menerjemahkan, itu agak rancu kadang-kadang. Betul. Jadi kalimat-kalimatnya itu tidak sesuai, jadi diberitakanlah sesuai dengan terjemahan itu. Tapi Bung Mike kalau bilang itu dia wawancara di media Korea Selatan, emang pelatih timnas kita itu nggak punya wewenang atau nggak diperbolehkan untuk berbicara di luar acara-acara? Tidak ada larangan
pelatih timnas mau berbicara dengan media gitu. Tidak ada. Apalagi dia itu pelatih asing ya. Dan dia sekarang sedang di Korea. Nah, tapi itu menurut saya gitu. Jadi komunikasi PSSI dengan Sintayong ini tidak ada gitu ya, komunikasi langsung ya gitu. Jadi kedua pihak itu saling beradu argumen akhirnya. Oke. Jadi tanpa ngobrol gitu ya. Sementara media Indonesia tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas dari kedua belah pihak gitu. Hanya menerjemahkan saja, yang terjemahannya pun belum tentu benar. Betul. Jadi seperti itu. Jadi mungkin tapi kemarin ada kabar baik katanya ketua umum Sintayong ini di Korea kenapa, Bung? Dia pulang bulan April karena corona. Berarti ini semua salah corona, Bung Mike. Nah, mungkin saja ya. Jadi dia perbedaan pendapat itu kan pertama karena Sintayong itu mengatakan ke kantor berita Korea Yonhap ketika itu bahwa ya udahlah, saya bawa aja timnas itu ke Korea gitu. Kesepakatan awalnya sebetulnya gimana, Bung Mike? Kalau menurut PSSI adalah Sintayong itu memaparkan tiga opsi TC. Yang pertama kedua di Indonesia ada 2, tapi hanya beda waktu saja. Yang ketiga adalah di Korea. Dan ketika itu menurut Exco Pak Endri Irawan, dia bilang bahwa mereka sudah sepakat sebenarnya itu di Indonesia. Tapi kenapa Sintayong mengatakan lagi di Korea? Ini versi PSSI ya? Itu versi PSSI. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya ini hanya soal komunikasi. Jadi PSSI mengatakan ini, Sintayong ke media Korea mengatakan itu. Dan pada media yang di Indonesia, saya tidak menyalahkan kawan-kawan media ya. Betul. Karena teman-teman media itu tidak mendapatkan sumber utamanya. Maksudnya kita nggak mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak yang benar gitu. Kita hanya kayak dari Korea, kita hanya menerjemahkan sendiri gitu kan. Betul. Jadi ya itu. Tapi kemarin ada kabar baik bahwa katanya ketua umum PSSI mau bertemu 4 mata dengan Sintayong. Semoga ada jalan keluar yang baiklah untuk kedua belah pihak gitu. Lewat virtual gitu, video callan gitu. Ya, hanya ditemani oleh penerjemah. Katanya hari ini mungkin sudah selesai kali. Oke. Bung Mike, tapi menarik soal Sintayong ini kan sebetulnya komplain utamanya dia, protes utamanya dia itu kan soal training camp yang dia mau dibawa ke Korea Selatan. Tapi yang saya baca dari terjemahan yang ada berbahasa Inggris ya, bukan berbahasa Korea, itu Sintayong juga protes soal beban atau target yang ditetapkan PSSI ini semakin bertumpuk-tumpuk dari apa yang mungkin dia bilang awalnya disepakati. Itu kejadian seperti ini tuh banyak terjadi nggak sih, Bung Mike? Untuk kita ngomongin Sintayong, targetnya memang sudah dipaparkan dari awal sih. Karena dia sudah tahu bahwa targetnya itu memang berat. Masuk kita harus juara Piala AFF, kita harus berprestasi di Piala Dunia U20, baru harus tampil maksimal, harus memenangkan pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia. Itu memang secara itu mungkin sudah diberitahu oleh PSSI di Fit for Protest dan dia tahu itu. Dan Sintayong menyanggupi ya. Dan dia menyanggupin dan itu sudah bagian dari kesepakatan mereka. Jadi sepertinya hal-hal seperti itu mungkin dia hanya memaparkan lagi saja ke ini, mungkin dia sedikit curhat atau bagaimana. Tapi sekali lagi ya, penting di sini adalah Sintayong itu harus dihadirkan memang. Jadi untuk ngomong apa yang sebenarnya gitu yang terjadi. Tapi Bung Mike, yang saya mau tanya sekarang yang saya mau tahu nih, kalau dari pengalaman Bung Mike sendiri dalam beberapa peliputan tiap bertemu dengan Sintayong yang tentunya lewat penerjemah kan. Sosoknya seperti apa sih, Bung Mike? Maksudnya ya, apakah memang dia ini seperti yang didramakan oleh PSSI seperti sekarang? Sangat disiplin sosoknya. Jadi dia saya punya pengalaman, saya jauh-jauh datang ke Cikarang hanya untuk meliput timnas U19. Hanya kami tiga media, saya dan 2 media lain. Ketika kami wawancara, dia nggak mau wawancara. Kenapa? Dia nggak mau diwawancara. Alasannya apa? Karena Anda kalau mau wawancara saya, Anda harus beritahu dulu ke media officer PSSI. Yang ketika itu tidak ada memang. Kaku berarti ya? Ya, dia orangnya dia harus sesuai dengan SOP gitu. Birokratis. Ya, Anda tidak bisa mewawancara saya kalau tidak ada izin. Jadi ketika wawancara yang dilakukan media dengan Sintayong itu harus melalui media officer PSSI. Yang ketika kami datang,
Tidak ada. Ya jadi karena kami kan pengalamannya pelatih misalnya kayak Simon itu ketika baru latihan, ya, udah kita tembak-tembak aja lah ya, kita langsung deketin wawancara, dia masih mau gitu. Tapi kalau Sintayong dia tidak mau. Padahal sudah dijelaskan ke penerjemahnya, orang PSSI juga yang menjelaskan bahwa ini jauh-jauh dari Jakarta datang ke Cikarang gitu. Mau wawancara ini. Dia tidak mau, harus melalui media officer PSSI. Tapi kesannya apa sih Bung? Maksudnya ya itu kan soal kaku dan tidaknya. Artinya ketika dia berkomunikasi dengan media pada umumnya itu kayak apa gitu. Maksudnya apakah ya ramah? Maksudnya gimana ya? Selama ini kan karena kita belakangan kan lebih banyak dikasih umpan bahwa Sin ini orangnya baperan karena curcol di medianya sendiri ketimbang ngobrol langsung sama PSSI. Itu kan banyak menimbulkan pertanyaan gitu. Nah kalau menurut saya dalam percakapan dalam wawancara biasa, dalam wawancara dia rutin di sela latihan, dia menjawab semua apa yang ditanyakan, tapi dengan bahasa Korea tentunya ya. Iya. Ya tidak ada masalah sih sebenarnya, tidak ada masalah. Maksudnya dia terbuka juga. Kalau dari tanggapan dari kalangan pemain, pelatih atau mereka-mereka yang membantu Sintayong di timnas ini sendiri, bagaimana mereka menyambut sih? Kalau tentang Sin ini 6 bulan ya dia. Iya, sudah mulai akhir Desember ya. Jadi kalau tentang Sin begini ya, Sintayong itu menerapkan aturan ketat ke semua asisten-asistennya. Jadi asistennya seperti nggak boleh ngomong juga. Tidak boleh ngomong. Jadi kalau kita nanya nih ke asistennya Coach Nova Arianto. Coach, gimana nih latihan timnas? Perkembangan gimana? Aduh maaf Mas, itu tanya aja langsung ke Sintayong lah. Begitu. Kita kan nggak mungkin tuh nanya ujuk-ujuk nanya ke Sintayong kan, gimana ya kan. Nah tapi itu informasi satu pintu banget. Iya, itu dia Sintayong sangat ketat untuk hal-hal seperti itu. Jadi seperti timnas U19 ini kan lagi TC virtual nih. Dia menerapkan aturan setiap pemain timnas U19 harus memotret makanan yang dimakannya setiap hari. Itu bagus. Ke dia. Itu bagus. Dan mereka harus jujur. Itu bagus. Dan itu dia sangat ketat di situ. Dan dia nampak juga di latihannya bahwa latihan itu ke fisik karena dia tahu kan Indonesia fisiknya kurang seperti itu. Memang dia apa yang dirasanya perlu dibenahi, dia akan benahi itu dengan sangat ketat gitu. Nah, menurut Bung Mac dengan semua drama yang sekarang ada, Sintayong ini bakal ada masa depan. Ada kemungkinan dipecat nggak? Karena kan kemarin ada ultimatum tuh dari PSSI. Yeah. Ya, entah memang yang berwenang langsung untuk mengultimatum ataupun tidak. Betul. Tapi itu kan ada sinyal-sinyal bukan tidak mungkin Sintayong dipecat. Kalau menurut Bung Mac gimana? Posisi Sintayong sekarang bisa dikatakan memang agak terjepit ya, karena PSSI juga membentuk satgas namanya, satuan tugas timnas. Oh iya. Yang percepatan ini ya prestasi timnas ya. Iya. Jadi kayak satgas Covid belum lihat ya. Udah kayak satgas Covid. Jadi dia semua timnas itu diawasin sama satgas ini. Dan ketua satgasnya Pak Syarif Bastaman bilang bagus tidaknya Sintayong itu tergantung kami. Jadi mereka melakukan penilaian evaluasi. Tetapi perlu dicatat bahwa di sistem di PSSI tidak bisa memecat pelatih begitu saja. Oke. Ada yang namanya skema rapat komite eksekutif atau rapat exco. Jadi harus dibawa ke sana semua dan persetujuannya harus persetujuan exco. Gak bisa tuh ya misalkan ketum Muhammad Iryawan udah kesal, udah malas, misalkan hari ini tidak boleh, tidak bisa. Ya? Harus rapat exco. Jadi kalau Pak Syarif ini kan bukan anggota exco, dia anggota satgas. Jadi dia walaupun bagus tidaknya Sintayong itu urusan kami, maksudnya adalah dia yang menilai dan nanti dia ngasih ke exco, ke ketua umum bahwa ini nih laporan Sintayong gini, menurut kami dia jelek, mungkin ya seperti itu ya, misalnya ya jelek. Nah itu akan dibicarakan di exco, tapi bukan berarti Sintayong langsung dipecat, bukan. Harus ada skema seperti itu. Jadi harus ada rapat exco, baru dia diputuskan bagaimana gitu. Dan sampai sekarang belum ada niatan PSSI untuk menggelar rapat exco terkait nasib Sintayong. Karena semuanya kalau saya melihat PSSI masih berpikir bahwa masih bisa diselesaikan lah secara komunikasi. Ya, karena kontrak Sintayong itu 4 tahun ya. Ya, kita hitung-hitung duit lah ini. Jadi ketika kontraknya 4 tahun dan baru sekarang berjalan 6 bulan,
PSSI harus mengganti. Ketika PSSI memecat, dia harus memberikan ganti rugi gitu. Saya tahu PSSI ini bukan Chelsea, Bung Mike. Ya. Jadi nggak bisa dia main pecat ganti rugi enak-enakan iya, apalagi tahu kan sekarang lagi pandemi Covid gini kan, pemasukan kurang. Jadi ya susah untuk memecat Sintayong itu akan susah karena wajib PSSI mengganti ganti rugi, ganti pesangon lah istilahnya ya. Gaji Sintayong saja itu memang PSSI nggak pernah bilang detail rinciannya, tapi gajinya itu ditaksir sekitar 15 miliar lah setahun segitu. Jadi ya cukup besar juga. Jadi kalaupun PSSI mecat dia, maka PSSI akan mengganti uang dalam dengan jumlah yang sangat besar ya, bisa puluhan miliar. Wah, susah juga Bung Mike. Ya. Jadi ini semua nanti semoga bisa terselesaikan Bung Mike. Tapi ya. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Mending asing apa lokal pelatih? Gak usah dijawab. Nanti kita ketemu lagi Sobat Antara di Sini Arena episode berikutnya. Salam olahraga. Salam olahraga.